Halo anak didik kami, bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat, khususnya tentang istilah-istilah pewarisan sifat. Silakan ikuti pelajaran dari Ibu. Selamat belajar. Apa yang akan kita bicarakan hari ini yaitu tentang istilah-istilah pewarisan sifat. Apa saja? Parental, filial, dominan, resesif, genotif, fenotip, homozigot, heterozigot, intermediate, monohibrida, dan dihibrida. Yang pertama, apa itu parental dan filial? Kita perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah 2 ekor kucing antara induk dengan anak. Yang mana yang disebut dengan parental? Iya, parental adalah induk. Dan yang mana itu filial? Iya, filial adalah anak atau keturunan. Selanjutnya, apa itu dominan dan resesif? Kita perhatikan persilangan berikut ini. Kacang kapri berbunga merah disilangkan dengan kacang kapri berbunga putih. Ternyata menghasilkan keturunan kacang kapri berbunga merah. Dari persilangan ini kita ketahui berarti sifat warna merah menutupi sifat warna putih sehingga keturunannya memperoleh sifat warna merah. Maka merah adalah dominan. Apa itu dominan? Sifat yang muncul atau menutupi sifat lain. Dan putih dikatakan resesif, yaitu sifat yang tertutupi oleh sifat yang lain. Selanjutnya, apa itu genotip dan fenotip? Pada organisme, genotip itu adalah simbol gen yang sudah disimbolkan dengan huruf-huruf, di mana genotip itu dibagi 3, ada yang dominan, yaitu sifat lebih kuat daripada sifat lainnya, disimbolkan dengan huruf besar. Contohnya A besar, B besar, B besar. Dan resesif, yaitu sifat lebih lemah daripada sifat lainnya sehingga tertutupi, dituliskan dengan huruf kecil. Contohnya A kecil, B kecil, B kecil. Dan intermediate atau sifat campuran, yaitu bersifat gabungan antara dominan dengan resesif, disimbolkan dengan A besar, A kecil, B besar, B kecil. Dan fenotip adalah sifat yang tampak atau sifat yang bisa ditangkap oleh panca indera, dipengaruhi oleh gen dan lingkungan. Contohnya, tinggi badan, mungil, warna kulit, misalnya kulit putih, sawo mata, hidung mancung, badan besar atau badan kecil, dan sebagainya. Biar lebih paham, mari kita perhatikan bunga mawar berikut ini. Kalau kita amati dengan menggunakan panca indera, kita akan melihat bahwa bunga ini adalah berwarna merah. Maka, warna bunga merah itu disebut dengan sifat fenotip, dan warna merah disimbolkan dengan M besar, itulah yang disebut dengan sifat genotip. Selanjutnya, apa itu homozigot dan heterozigot? Homozigot adalah susunan gen pada organisme yang memiliki pasangan alel yang sama. Misalnya, M besar, T kecil, K besar, L besar, K kecil, L kecil, dan sebagainya. Heterozigot adalah susunan gen pada organisme yang memiliki pasangan alel yang berbeda. Misalnya, M besar, M kecil, T besar, T kecil, K besar, K kecil, L besar, L kecil, dan lain-lain. Kemudian, berdasarkan sifatnya, homozigot itu dibedakan menjadi 2, yaitu homozigot dominan dengan homozigot resesif. Homozigot dominan yaitu ketika pasangan gennya adalah sama-sama besar.
karena bersifat dominan. Contohnya K besar, K besar, M besar, M besar, A besar, A besar, dan seterusnya. Kemudian homozigot resesif, yaitu ketika pasangan gennya sama-sama resesif sehingga dituliskan dengan huruf kecil. Contohnya K kecil, K kecil, M kecil, M kecil, A kecil, A kecil, T kecil, T kecil, T kecil, dan seterusnya. Selanjutnya anak didik kami, kita akan melihat apa itu intermediate. Nah, perhatikan persilangan berikut ini. Ini adalah persilangan bunga berwarna merah dengan bunga berwarna putih, menghasilkan keturunan berwarna merah muda atau pink. Kita boleh lihat bahwa merah muda merupakan perpaduan antara merah dengan putih. Dari sini boleh kita lihat berarti gen yang membawa sifat merah dan putih itu sama-sama kuat. Tidak ada yang dominan, tidak ada yang resesif, sehingga pada keturunannya muncul perpaduan dari kedua gen tersebut atau kedua sifat tersebut. Contoh lain, seperti gambar yang kamu lihat, ini seorang pria ganteng yang berambut keriting menikah dengan wanita berambut lurus. Ternyata mereka menghasilkan anak atau melahirkan anak yang berambut gelombang. Jadi, sifat rambut si anak ini adalah perpaduan dari rambut keriting dengan sifat rambut lurus. Jadi bisa kita simpulkan, intermediate adalah pasangan gen yang sifatnya sama kuat sehingga mengekspresikan sifat paduan kedua. Selanjutnya, apa itu monohibrida dan dihibrida? Monohibrida adalah persilangan dengan satu sifat beda. Dihibrida adalah persilangan dengan dua sifat beda. Biar siswa kami lebih memahami lagi, kita perhatikan kacang kapri berikut ini. Kacang kapri sering digunakan dalam percobaan persilangan karena memiliki sifat-sifat yang bervariasi dan kontras. Contoh, ada kacang kapri yang berbiji bulat, ada yang berbiji keriput. Ada kacang kapri yang berkulit biji kuning, ada yang berkulit biji hijau, ada yang berbunga ungu, ada yang berbunga putih, ada yang berbatang tinggi, ada yang berbatang pendek, dan lain-lain. Jadi dari sini, yang mana dikatakan persilangan dengan satu sifat beda atau monohibrida? Ketika sifat yang disilangkan itu satu. Contoh, kacang kapri berbunga ungu disilangkan dengan kacang kapri berbunga putih. Hanya bunga yang disilangkan. Contoh lain, biji bulat disilangkan dengan kacang kapri berbiji keriput, dan sebagainya. Kemudian, yang mana disebut dengan dihibrida? Yaitu ketika yang disilangkan menyangkut dua sifat. Contoh, kacang kapri berbunga ungu, biji bulat disilangkan dengan kacang kapri berbunga putih berbiji keriput. Berarti yang disilangkan ada dua sifat, yaitu bunga ungu, bunga, dan biji. Bagaimana ada didik kami? Apakah sudah mengerti? Mudah-mudahan dipahami ya. Hal-hal yang belum dipahami boleh ditanya langsung sama Ibu. Terima kasih.